Ya, puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam kepada kita semua yang ada saat malam hari ini. Kembali kita akan melihat lagi renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Malam hari ini kami boleh ada, semua berkat kasih anugerah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurnanya sepanjang hari ini yang kami boleh nikmati. Tiba saatnya saat ini kami akan kembali lagi menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan saat malam hari ini. Siaplah hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saat malam hari ini renungan firman Tuhan saya akan beri judul Tuhan setia memelihara orang yang percaya kepadanya. Sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37 kita baca mulai ayat yang ke-23. Mazmur 37 ayatnya ke-23 dimulai. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Ya, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini, saudaraku. Kita sebagai anak-anak Tuhan kembali lagi renungan firman Tuhan datang kepada kita bahwa Tuhan setia. Dia memelihara orang yang percaya kepadanya. Ya, sepanjang hari yang kita boleh jalani, saudaraku, penyertaan Tuhan itu begitu sempurna bagi kita semuanya. Sehingga walaupun hari-hari ini seringkali ya ada rasa kegelisahan ya, orang yang seringkali kita melihat dalam kehidupan hari-hari ini tidak sedikit ya ada kegelisahan, ada rasa kecemasan, ada rasa ketakutan ya. Namun kembali renungan firman Tuhan datang lagi kepada kita ya, yang telah mengingatkan kita lagi pada saat ini, yaitu bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, bahkan tidak sampai tergeletak dikatakan ya. Sebab apa? Sebab ia menopang tangan kita. Dia yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Ya. Setiap hari yang kita jalani, saudaraku, ya hari lepas hari begitu indah penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kita dapat berkata Tuhan setia. Dia yang selalu memelihara ya kita sebagai umat-umatnya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Dia begitu setia memelihara kehidupan kita. Apabila firman Tuhan pemazmur katakan, apabila kita jatuh, apabila engkau jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena apa, saudaraku? Tangan Tuhan yang menopang di dalam kehidupan kita. Jatuh dalam apa? Jatuh lewat masalah kehidupan kita, lewat segala sesuatu yang kita hadapi pada hari-hari ini. Kita percaya, kita yakin Tuhan senantiasa menopang setiap tangan-tangan kita. Ya, sehingga pemazmur katakan, yaitu di ayat ke-24, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan yang menopang tangannya, dikatakan. Ya, sebab Tuhan yang menopang tangannya.
Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita, mengangkat kita. Apabila kita jatuh, tidak sampai Tuhan biarkan, tidak sampai Tuhan tinggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita semuanya, saudaraku. Saat malam hari ini, saya yakin dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita boleh berkata, Tuhan begitu setia, Dia memelihara kehidupan kita. Karena apa? Kita percaya kepada Dia. Ya, kita menaruh kehidupan kita kepada Dia. Kita menaruh kepercayaan kita kepada Dia. Bahwa sesungguhnya Tuhan selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimananya kita sendiri, saudaraku? Apakah kita mau dituntun Tuhan? Apa kita mau lepas di saat Tuhan menuntut kita? Apa kita mau lepas tangan kita dari Tuhan? Pastinya tidak, saudaraku. Hari-hari ini seringkali saya katakan, kalau kita jauh daripada Tuhan, kita tidak mampu, saudaraku. Kita tidak bisa. Ya, sehingga di ayatnya yang selanjutnya, di ayatnya yang ke-25, saudaraku, di sini kita lihat, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi dikatakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ya, di sini pemazmur mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah dikatakan, tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang melakukan kebenarannya. Orang-orang yang benar. Orang-orang yang melakukan setiap perintah-perintahnya. Orang-orang yang melakukan setiap kehendaknya. Ya. Dahulu aku muda. Sampai sekarang kami menjadi tua. Tidak pernah. Ya, tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti, dikatakan. Ya, penyertaan Tuhan itu bukan sampai di kita sendiri sebagai orang tua, saudaraku. Bahkan mungkin kita sebagai orang tua, bahkan sampai keturunan kita. Penyertaan Tuhan itu selalu Tuhan limpahkan, Tuhan berikan sampai ke anak cucu kita. Tidak sampai dibiarkan. Tidak sampai didiamkan di dalam kehidupan kita. Bahwa janji Tuhan, Dia selalu menyertai, memelihara kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Dia. Biarlah kehidupan kita tetap kita bergantung kepada Dia. Tetap kita mempunyai pengharapan di dalam Dia. Tetap kita percaya, benar-benar percaya, sungguh-sungguh kepada Tuhan saja. Ya, karena penyertaan Tuhan itu saya katakan tidak dibiarkan orang benar itu jatuh tergeletak, dikatakan ya, tidak dibiarkannya, dikatakan tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. Tuhan selalu menyertai. Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan, ya kita menantikan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang benar. Yaitu di saat kita melakukan kehendak Tuhan. Biar kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang Tuhan mau, biarlah kehidupan kita ini semakin hari kita semakin menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan menyertai sampai bahkan keturunan kita, sampai anak cucu kita. Tuhan tidak pernah membiarkan. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Saya katakan Tuhan itu baik, benar Tuhan itu baik. Kalau Tuhan tidak baik, tidak mungkin kita ada sampai saat malam hari ini. Kita yang ada, ya sedang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita yang ada di rumah kita masing-masing, mungkin saudara ada di perjalanan, sedang mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari, ya, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang setia, memelihara kehidupan kita. Karena apa? Biarlah kita tetap percaya kepada Dia.
Penyertaan Tuhan itu bukan hari ini saja, saudaraku. Bukan untuk besok saja. Ya, bukan untuk usaha saja, bahkan untuk selama-lamanya penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu hari-hari ini, ya, hari-hari ini saya katakan mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena janji Tuhan dalam kehidupan kita dikatakan bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Oh haleluya. Ya, tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Ini pengakuan Raja Daud. Itu juga dalam pengakuan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dari dulu sampai sekarang. Kita katakan penyertaan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Bahkan penyertaan Tuhan itu sempurna adanya bagi kita. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya. Jadi dikatakan Tuhan itu menetapkan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Ya, yang hidupnya berkenan, yang hidupnya senantiasa menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, begitu juga kan seringkali kita baca bahwa Allah itu turut bekerja. Ya, di dalam Roma, bahwa Allah itu turut bekerja, Roma 11 ayat 28, bahwa Allah itu turut bekerja. Coba kita melihat di dalam kitab Roma pasal yang saya lihat saudaraku, Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Maaf, saya salah buka di sini. Roma 12 ayatnya yang bahwa Allah turut bekerja. Roma 8, maaf saudaraku. Roma 8 ayat yang ke-20. Ya, 28 ya. Sebenarnya ayat ini sudah menjadi ayat hafalan. Tetapi ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan, namun dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Bukan mendatangkan suatu hal-hal yang buruk. Hal-hal yang membawa kita rasanya jauh dari segala apapun juga. Namun mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Saat malam hari ini, apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita alami. Kita percaya bahwa Tuhan, Dia menetapkan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dahulu aku muda sampai sekarang tua, tidak pernah orang benar itu ditinggalkan. Sampai bahkan anak cucunya tidak meminta-minta roti. Itulah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Dia dikatakan tadi dalam judul kita, Tuhan ya begitu yang setia memelihara orang yang percaya kepada Dia. Mari tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan hari-hari ini. Biarlah tingkatkan dengan apa? Dengan tetap kita mengandalkan Tuhan. Menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia ada, Dia tinggal dalam kehidupan kita. Bahkan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu apapun juga. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini sudah kami terima. Bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus, Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Inilah pengakuan kami kepadamu. Bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami semuanya. Tanamkan, menteraikan firman-Mu. Berkati setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu
Dalam keluarga, lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, pekerjaan, usaha, mata pencarian, seluruh jemaat-jemaatmu, umat-umatmu Engkau berkati. Berkati kesehatan kami semuanya. Berkati anak-anakmu dalam masa pendidikan mereka. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Ampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Menjadi doa kami yang kami sudah minta, kami alaskan penucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.